Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok sampai sore kemana, Kak? Iya, Kek. Tadi ada pelajaran les tambahan di sekolah. Udah gitu ada PR lagi, Kek. PR apa, Jung? Ini, Kek. Kakak tahu nggak kapan negara Indonesia merdeka? Terus siapa yang memproklamasikannya, Kek? Ya, kakek tahu. Begini ceritanya. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival... Apakah berita ini benar? Memang benar, seharusnya tempat Bung Sukarni untuk mengajinya ke tempat Bung Hatta dan Bung Soekarno. Ya, aku harus ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Sahir. Ya, Bung. Silakan duduk. Jadi begini, Bung. Ya. Barusan saya mendengar berita dari radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom oleh sekutu. Itu membuat Jepang mau tidak mau takluk pada sekutu, Bung. Betulkah itu, Bung? Aku rasa itu betul, Bung. Kita harus melakukan pengesahan kemerdekaan bangsa kita. Kita ke rumah Bung Hatta dan Bung Karno untuk membujuknya untuk melakukan pengesahan tersebut. Bagaimana, Bung? Apakah itu bisa? Saya rasa Bung Karno, Bung Hatta sulit untuk kita bujuk. Lantas, kita harus bagaimana? Kita harus ke rumah Bung Hatta dulu saja. Bagaimana? Ya, kalau itu benar, tunggu apa lagi? Mari, Bung. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan. Silakan, Bu. Ada angin apa sekiranya tuan-tuan datang kemari? Sepertinya ada sesuatu hal yang sangat penting yang untuk dibicarakan. Mari. Terima kasih. Jadi begini, Bung. Tadi pagi saya mendengar berita di radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom oleh sekutu. Itu membuat Jepang takluk kepada sekutu. Singkatnya, apakah Bung Hatta sanggup untuk secepatnya melakukan pengesahan kemerdekaan negara kita? Sungguh tidak segampang itu. Kita harus bicarakan ini dengan Bung Karno, karena beliau adalah ketua PPKI. Betul, Bu. Apalagi
pada saat ini negara kita mengalami kekosongan kekuasaan. Bagaimana kalau kita manfaatkan situasi ini? Tapi sepertinya Bung Karno akan menolak permintaan tuan-tuan karena Jepang sudah menjanjikan kepada bangsa Indonesia tentang kemerdekaan itu pada tanggal 24 Agustus. Kita harus tetap optimis, Bung. Kita harus terus mencoba. Betul itu, Bung Sadir. Jika memang seperti itu, baiklah, mari kita bergegas ke tempat Bung Karno. Baik, Bung. Tunggu sebentar ya tuan-tuan, saya panggilkan Kang Mas dulu. Ya. Kang Mas, Ya, ada tamu yang ingin bertemu. baiklah. Saya akan segera menemui. Ada apa kiranya tuan-tuan datang kemari? Jadi begini, Bung, maksud kedatangan saya kemari ingin mengabarkan bahwa Jepang telah kalah kepada Sekutu karena Sekutu telah mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi singkatnya, Bung, kami sebagai golongan muda ingin Bung Karno secepatnya melakukan pengesahan kemerdekaan bangsa kita. Apakah Bung Karno sanggup? Apa hal yang membuat tuan-tuan mendesak saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bukankah tuan Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan itu kepada kita? Tidak, Bung. Dalam hal ini kami tidak setuju apabila ada sangkut pautnya dengan pihak Jepang. Saya tidak menyetujui hal itu. Pintu saya terbuka lebar buat tuan-tuan. Baiklah, Bung. Baik, Bung. Ayolah, Bung. Kami sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kenapa tuan-tuan tidak potong leher saya sekarang juga? Kalau tidak diproklamasikan sekarang, Bung, maka akan terjadi pertumbuhan negara di bumi pertiwi kita ini. Bagaimana ini, Bung? Saya harus berpikir dengan matang untuk menemukan rembuh. Ini bukanlah perihal yang main-main. Bagaimana Bung Karno? Apakah Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sepertinya tiada kata sepakat, Bung. Dia bersikukuh ingin mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia dari pihak Jepang. Tidak mungkin itu terjadi, Bung. Kita harus berdiri di atas negeri kita sendiri. Betul itu, Bung. Bagaimana? Ya kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Itu betul pendapatku. Mudah-mudahan kali ini rencana kita akan berhasil. Ada apa lagi kalian datang kemari? Kami ingin mengajak Bung Karno untuk pergi ke Rengas Dengklok. Apakah sangat penting? Ya, itu sangat penting, Bung. Itu demi keselamatan Bung Karno. Baiklah, saya akan bicarakan dulu dengan ibu. Ada apa Kang Mas? Aku harus pergi, Bu. Ini demi kebaikan Kang Mas dan Indonesia. Tapi Tenang saja, Bu. Kang Mas akan baik-baik saja. ya, sebagai istri aku harus ikut Kang Mas. Baiklah.
Maeda, benarkah Jepang menyerah kepada sekutu? Ya, benar. Berita itu memang benar. Saya dengar sendiri dari radio BBC London. Baik, terima kasih. Permisi tuan-tuan, berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu itu memang benar adanya. Saya sudah mendengarkan secara langsung dari Tuan Laksamana Maeda. Silakan duduk, Tuan. Bagaimana nih, Bung? Mereka ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Kita tidak bisa bertindak tanpa berpikir panjang. Karena Jepang masih memiliki tentara militer yang sangat kuat dan siap tempur. Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah lagi? Tetapi, bukankah Nippon telah menyerah terhadap sekutu? Kalau tak mau proklamasikan demi kemerdekaan Indonesia, biarlah kami yang akan melakukannya. Tusukkan saja kayu ini dan bunuh saya sekarang. Sudah. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Kita harus mengedepankan persatuan. Agar masalah ini cepat selesai, mari kita berpikir dengan kepala dingin. Baik. Sepertinya pendapat mereka ada benar juga. Jika Jepang sudah kalah dengan sekutu, tunggu apa lagi? Baiklah, kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Bagaimana kalau besok tanggal 17 Agustus 1945? Setuju. Alangkah baiknya jika teks proklamasi dibuat di kediaman Tuan Laksamana Maeda. Kau yakin bahwa tempat itu aman dan baik-baik saja? Saya yakin di sana lebih aman. Kalau memang begitu kesepakatannya, mari kita bergegas ke tempat Laksamana Maeda. Mari, Bung. Silakan diminum, tuan-tuan. Terima kasih. Ada apa gerangan tuan-tuan datang ke kediaman kami? Begini Tuan, maksud kedatangan kami ingin merumuskan teks proklamasi. Bersediakah Tuan menyediakan tempat supaya teks proklamasi cepat selesai? Baiklah tuan-tuan, di belakang ada ruangan yang bisa digunakan. Silakan. Terima kasih. Tunggu, biarkan Bung Hatta dan Bung Subajo saja ikut saya masuk. Selebihnya tetap di sini. Bu, doakan Kang Mas. Baiklah, Kang Mas. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana jika pembukaan kita awali dengan kata proklamasi? Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika pembukaan teks proklamasi seperti itu akan sesuai dan berkesinambungan dengan isi seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Alangkah baiknya jika ditambahkan dengan diselenggarakan
secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Baiklah, saya rasa teks proklamasi sudah sempurna. Mari kita beritahukan dengan yang baik. Mari. Baiklah tuan-tuan, naskah proklamasi telah selesai dirumuskan. Untuk selanjutnya, naskah proklamasi ini akan ditandatangani oleh semua yang ada di sini. Tidak, Bung. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani Bung Karno, Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, tuan-tuan? Setuju. Dan besok jam 10 pagi kita umumkan di lapangan Ikada. Saya tidak setuju, karena lapangan Ikada terlalu berbahaya untuk kita. Betul sekali. Betul. Apakah tidak sebaiknya teks proklamasi kita kumandangkan di rumah saya saja? Bagaimana? Setuju. Setuju. Bung Sayuti, apakah saudara siap untuk mengetik teks proklamasi? Baiklah. Alhamdulillah, Bu. Negara kita sekarang sudah merdeka. Alhamdulillah Kang Mas, negara kita sudah merdeka. Itu semua berkat Gusti Allah. Apa saat memproklamasikan kemerdekaan esok hari, kita perlu adanya pengibaran bendera Kang Mas? Ya, Bu. Itu harus dan wajib. Itu sudah mempersiapkan 2 helai kain Kang Mas. Warnanya hanya merah dan putih. Baiklah, warna itu warna yang sederhana dan mempunyai arti. Seperti warna merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia, sementara yang warna putih melambangkan kesucian negara kita. Baiklah Kang Mas. Permisi, Bu. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Semua persiapan sudah selesai. Tapi bukankah Bung Hatta belum datang? Iya, Bu. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 10. Itu artinya teks proklamasi siap diproklamasikan. Tapi saya harus menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Baik, Bu. Permisi, Bu. Iya. Bung Hatta dan yang lainnya sudah siap di depan rumah. Oh, baiklah. Saya segera kesana. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita untuk mencapai suatu kemerdekaan ada naik, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap satu arah dan satu cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidaklah ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini pula, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga sendiri. Kita tetap percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tanah air sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia.
Permusyawaratan itu, silang sengketa berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan memproklamasikan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mbah bisa nggak lagu Jepang? Bisa deh, bisa. Saishi no jiwa asai tomo ete minyota karakani no piyuku nippon awarera niku no totiso suyogi isi mota tomo niki kagen Cikara, Kiroga, Neno, Cikara, itu bahasa Jepang kayak gitu. Maka kamu besok jadi orang yang pinter ya, sekolah yang pinter. Waktu itu dek, maka Jepang itu peninggalannya bagus, nggak seperti zaman Belanda. Waktu sekolah minta Debbie, apa minta itu kasih tahu kayak mana toh? Kalau baru jadi yosoket, Ray itu waktu itu kalau apa namanya ini kalau namanya mau pulang sekolah itu yosoket Ray lalu wakare sayonara itu zaman Jepang tapi enggak ada deh. Wah, seperti sekarang ini orang kemak-kemak enggak ada. Tugas-tugas bagus benar. Jepang peninggalnya, maka orang Indonesia berani itu karena Jepang. Umpama enggak ada Jepang, Indonesia belum bisa kembali ke Indonesia. Benar itu. Zaman itu masih dijajah Belanda. Berapa tahun deh? 350 tahun.
Di kakak-kakak saya dulu ada mati ya, karena membela negara itu. Ini tuh setiap makan yang dimakan apa? Singkong. Itu paru growol itu nanti sayurnya daun singkong. Setiap satu kakak itu cuma dikasih 3 kilo, bener itu 3 kilo setiap hari. Jadi makan nasi itu kalau hari lebaran itu sekali itu aja, di dalam 3,5 tahun itu. Maka seperti Bapak pahlawan Pak Bung Karno itulah harus di ingat itu ya, jangan sampai dijajah Belanda ya. Kalau nggak bisa ngomong lagi maka sekolah yang betul-betul ya. Ya, Kak. Iya, kalau ini pasti perjuangan Tuhan. Aku ikut berjuang waktu itu, Pak. Tapi aku ya cuma cerita aja. Kalau seterusnya nggak saya buka, kalau saya bukan dan banyak ya, maka kamu belajar sekolah ini ya, pinter, pinter gitu ya. Udah gitu aja. Masih ingat itu aku. Saya janji kami akan jadi anak yang berbeda. Mohon doanya ya, Kek.